Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Puji dan puja syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, bagaimana kita masih bisa bertemu dalam video kali ini. Kita akan mengupas mengenai bab fikih dari gosok, syuf'ah, qiraat dan musyaqqah. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Rasulullah Nabi baginda kita memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita di video kali ini akan membahas fikih bab gosok, syuf'ah, qiraat dan musyaqqah. Kita bahas satu persatu. Bab yang pertama yang akan kita bahas yaitu bab gosok. Gosok ini adalah mengambil barang orang lain tanpa izin atau bisa disebut juga dengan merampas. Hukum dari gosok tersebut berdasarkan ulama dalam hadis dan dalam Al-Quran. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, gosok ini terdapat pada salah satu dosa yang besar. Jadi dalam kitab Kifayatul Akhyar, gosok ini merupakan dosa yang besar. Jadi hukum dari menggosok atau merampas barang milik orang lain ini artinya hukum tersebut adalah haram. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 dengan artinya, dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari orang lain dengan jalan batil, dengan jalan yang tidak benar. Kamu jangan bawa ini kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda ini dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Jadi gosok ini kita mengambil barang orang lain tanpa izin. Mana dalam Al-Quran Allah menyebutkan tadi yang artinya sudah saya sebut bahwa jangan kita mengambil barang hak orang lain dengan cara batil. Dengan cara batil ini jangan cara gimana? Dengan cara merampas, dengan cara tidak memberitahu yang milik, dengan cara kasarnya itu bisa juga disebut dengan maling. Jadi perbuatan ini adalah merupakan salah satu dosa besar. Dalam kitab Kifayatul Akhyar juga disebutkan bahwa hukumnya ini adalah haram. Bab yang kedua yang akan kita bahas yaitu bab syuf'ah. Apakah yang disebut dengan syuf'ah? Syuf'ah itu pemilik barang syuf'ah atau syafi sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya sesuai dengan nilai harga yang biasa dijual dengan orang lain. Jadi syuf'ah ini dari hadis Bukhari Zubair bin Huzail bahwa Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah barang pembagian kepemilikan besar harus jelas untuk barang yang belum pecah, yang belum rusak. Definisi syuf'ah ini pergabungan secara paksa atau suatu pihak yang sudah dijual ke pihak lain supaya pihak lain itu menjual kepada pihak yang lebih berhak, yakni anggota perserikatan atau syarikat. Itu tadi mengenai bab syuf'ah. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab qiraat. Apakah yang disebut dengan qiraat? Qiraat ini menurut para ulama, qiraat menurut istilah adalah akad antara dua pihak orang saling menanggung salah satu pihak dengan pihak menyertakan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan sebagian atau sepertiga keuntungan yang mana telah ditentukan pada syarat-syaratnya. Kesimpulan dari qiraat ini adalah akad antara dua belah pihak yang dilakukan. Dua belah pihak ini dimaksud pemilik harta atau pengelola harta di mana keuntungannya telah ditentukan mereka saat mereka melakukan akad. Jadi
Qirat ini dua orang pihak yang pemilik harta atau pengelola yang telah mereka mengambil keuntungan dari apa yang mereka tentukan, mereka janjikan pada akad yang mereka lakukan tersebut. Saya rasa cukup jelas untuk mengenai qirat. Bab selanjutnya yaitu bab musyakkoh. Musyakkoh itu diambil dari kata al-syakkoh. Al-syakkoh itu orang yang menjaga, orang yang bekerja, Pak. Ibarat petani di pohon anggur al-syakkoh, pohon anggur. Dalam menentukan keabsahan akad musyakkoh ini ada perbedaan antara ulama Imam Abu Huzaifah dan Zufar bin Huzail. Menurut mereka ketentuan petani pengarap mendapatkan sebagian hasil, ketentuan petani pengarap menentukan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah. Tetapi menurut kebanyakan para ulama, musyakkoh ini boleh atau mubah. Adapun rukun dari musyakkoh yang pertama adalah sigot. Sigot itu ungkapan atau ijab kabul kita kepada orang lain. Rukun yang kedua yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Jadi yang melakukan musyakkoh ini adalah dua pihak yang melakukan transaksi, tidak boleh satu orang. Yang ketiga yaitu tanah yang dijadikan objek musyakkoh. Jadi tanah yang dijadikan sebagai objek melakukan musyakkoh. Yang keempat yaitu ketentuan usaha yang akan dilaksanakan petani pengarap. Yang terakhir rukun dari musyakkoh yaitu ketentuan mengenai hasil musyakkoh. Harus ada ketentuan mengenai hasil mereka melakukan musyakkoh ini. Mungkin saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengupas mengenai bab gosok, qirat, syuf'ah dan musyakkoh oleh orang saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan bab-bab ini. Tolong dibenarkan kepada yang lebih tahu, dan saya minta maaf atas kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada baik dalam video ini, silakan diambil manfaatnya. Semoga berkah kepada saya sendiri, semoga berkah dan memahami bab-bab ini. Dan semoga kita tidak melakukan apa yang telah saya jelaskan pada bab ini. Mana yang dilarang dan mana yang dianjurkan silakan dilakukan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya pribadi. Saya minta maaf. Atlubul afwa minkum. Ingat, undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara ini. Oke, tayyib. Aku lakum syukran katsiran billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.